Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini 10 Muharram. 10 Muharram kita menyebut hari Asyura. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal datang ke Madinah, waktu hijrah ke Madinah, Nabi menemukan ada orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi ini di hari itu dia berpuasa. Rasul tanya, kalian ini puasa apa? Kami ini puasa, kata orang Yahudi itu, sebagai ucapan rasa syukur. Rasa syukur apa? Rasa syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Jadi bentuk rasa syukur itu kami berpuasa. Kata Rasulullah, Ana ahakku bi Musa minkum. Aku ini kalau terkait Nabi Musa, aku lebih berhak daripada kalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan puasa di hari Asyura. Asyura itu asal katanya asyara, 10. Nah, maknanya hari yang ke-10. Inilah hari ini kita berpuasa. Bagi yang berpuasa, alhamdulillah. Bagi yang tidak, maka tahun depan azamkan hati untuk berpuasa. Saya memang ditelepon oleh Ustadz Qawi, Buya besok berbuka tompek kami. Tak usah risau-risau kata, menyesuaikan saja. Karena saya juga sering Senin atau Kamis puasa, menyesuaikan saja di perjalanan itu biasa. Agak-agak semacam anak kos-kosan lah gitu modelnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu apa kabar, sehat ya? Sehat Bapak-bapak sekalian. Baik yang berada di luar ataupun yang berada di dalam. Kita berharap yang berada di luar yang sedang berbuka nih, yang sedang makan nih, sudah makan balik ke dalam, pulang pula lagi. Tidak dengar oleh mereka nih. Nah, di maghrib kali ini, Bapak Ibu sekalian, jadi begini. Ada hal yang penting kami informasikan ke Bapak Ibu. Hal di mana ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kita dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah. Ada satu doa yang selalu kita baca dalam sholat. Dan kita baca sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Karena rakaat sholat itu ada 17 rakaat kalau kita jumlahkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan doa ini menjadi rukun sholat. Namanya rukun qauliyah. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Qauliyah adalah rukun yang diucapkan, yang dibaca. Fi'liyah adalah yang dilakukan. Di rukun qauliyah itu ada satu rukun qauliyah yang dibaca. Kalau tidak dibaca tidak sah sholat kita. Apa itu Ustadz? Yakni membaca surah Al-Fatihah.
Dalam surah Al-Fatihah tadi ada doa yang termaktub di dalamnya. Yang mana itu? Yakni kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu Ustadz? Jawabannya jalan Rimbo Panjang arah Kebangkinang. Bukan yang itu. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para nabi-nabi, para orang-orang syuhada, orang-orang soleh. Mereka sejak hidup sampai wafat, mereka itu memang mati dalam keadaan jalan yang lurus. Tak berubah-ubah. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi Bapak Ibu nih, kita berharap Allah berikan kita jalan yang lurus. Tidak berubah-ubah. Sekali Allah tetapkan hidayah tidak berubah. Seperti apa? Seperti para nabi-nabi Allah yang terbukti sampai wafat, dia itu jalannya lurus. Kita ini udah terbukti apa belum? Belum lagi. Belum. Mudah-mudahan sampai wafat kita macam nih. Tetap jalan yang lurus. Ada jalan orang yang bengkok Ustadz? Ada. Nanti kita ceritakan urutannya. Ya. Nah, kemarin kami menulis tokoh-tokoh ulama Pekanbaru. Wah, tokoh-tokoh ulama Pekanbaru. Mau ditulis. Nah, tokoh-tokoh ulama Pekanbaru ini, Bapak Ibu sekalian, dari mana yang diambil? Dihitung dari yang wafat. Yang hidup tidak diambil sebagai tokoh ulama agama. Kenapa? Umpamanya Dr. Mawardi Muhammad Soleh, Dr. Mustafa itu ditulis sebagai tokoh ulama. Kenapa mereka belum ditulis? Ternyata kesepakatan panitia, orang-orang yang terbukti sudah sampai wafat sajalah yang akan kita tulis yang terbukti. Wah. Dr. Mawardi pun tidak mau dia ditulis namanya. Kenapa tidak mau? Karena boleh jadi besok ada orang yang berubah. Nah. Jadi kita berharap seperti nabi-nabi, seperti para syuhada, sampai wafat dia memang terbukti jalannya lurus. Dan kita di kemudian hari jangan berubah. Karena ada orang berubah di kemudian hari, Pak. Ada apa tidak? Ada. Ada. Jadi boleh jadi apa yang terjadi sekarang tidak itu yang terjadi besok. Apa yang peristiwa sekarang mungkin besok berubah. Maka kita ingin setiap kali sholat kita berdoa, ya Allah luruskan jalan kami, luruskan jangan bengkok. Karena boleh jadi akan berubah. Saya menguji skripsi mahasiswa, Pak. Menguji skripsi mahasiswa. Kebetulan di depan saya ini mahasiswi. Mahasiswi. Di kata pengantar skripsinya itu dibuat. Ucapan terima kasih kepada ayah bunda, mantap. Ucapan terima kasih kepada Pak Rektor, ya. Pak Dekan, Pak Pembimbing. Ada di situ terselip ucapan terima kasih kepada yang tersayang. Wah. Disebutlah nama laki-laki itu dalam skripsinya. Kata saya, ini siapa nih? Apa tuh Pak? Apa Pak? Apa nih? Calon awak Pak yang banyak membantu menulis skripsi. Nah, saya tanyakan. Ini skripsi ini begitu terjilid itu menjadi dokumen yang tidak boleh berubah-ubah lagi. Dan itu akan menjadi catatan dalam kehidupan kita. Nanti di kemudian hari ternyata suamimu bukan dia. Orang lain. Paham Pak? Ketika suaminya orang lain, suaminya tadi membuka-buka skripsi.
Nampak di situ yang tercinta bukan dirinya tapi orang lain. Nah, kan jadi masalah tuh kan. Ya. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nanti tidak boleh dihindari memberikan hibah kepada, jadi tidak disarankan menghibahkan harta itu kepada anak yang belum balik, yang masih ketek. Kenapa? Nya masih SD. Babai hibah tanah 2 hektar. Tiba-tiba ayahnya itu stroke. Enggak punya penghasilan. Enggak ada lagi aset kecuali tanah yang dihibahkan ke anak. Enggak diambil tanah itu balik. Enggak bisa karena udah atas nama anak. Paham Bapak Ibu? Nah, itu kan karena ada sesuatu yang belum waktunya. Nah, sekarang kita kembali ke pokok kaji kita. Nanti kita buka tanya jawab nih. Nah, tadi saya mengatakan dalam sholat Allah katakan kita berdoa tunjuki kami jalan yang lurus. Karena doa itu terbagi 2. Ada doa maksurat namanya. Doa yang terkutip dalam Al-Quran dan hadis. Itu doa yang paling bagus. Ada doa wirul maksurat. Doa yang tidak terkutip dalam hadis. Seperti doa itu kita ucapkan kalimatnya kita sendiri yang buat. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengukur kalau jalan ini tidak lagi lurus? Umpamanya ada orang ceramah, orang berdakwah, dan kita menengok ini jalan orang tak lurus. Bagaimana mendetek? Mendetek itu apa? Memberikan kriteria bahwa jalannya sudah sesat. Maka ulama merumuskan. Apa rumusan ulama? 1 di antaranya adalah dianggap tidak lagi jalan yang lurus atau jalan yang sesat itu adalah orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, rukun iman ada berapa Pak? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. 6. Kalau ada orang mengingkari rukun iman yang 6, berarti dia tidak lagi ihdinas siratal mustaqim. Umpamanya dia tidak percaya kepada malaikat. Nah, tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, itu hati-hati, itu tidak lagi ihdinas siratal mustaqim. Atau ada orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Salah satu dari rukun Islam ini diingkari Pak. Contoh. Tidak lagi mengatakan salat itu wajib 5 waktu. Saya ini kan kebetulan sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. 3 minggu yang lalu lah mungkin datang orang ke kantor, ibu-ibu. Bawa anak 3 orang. Jadi ibu-ibu bawa anak 3 orang cari saya. Tapi ibu-ibu jangan suuzonnya bukan minta pertanggungjawaban dia. Ibu-ibu kok copek bono apanya. Kata ibu ini berbisik, mana tahu Ustaz, boleh jadi orang minta pertanggungjawaban. Mana tahu datang ke kantor kan, ini anakmu 3 orang katanya, kan itu payah kita dibuatnya. Nah, apa yang dia ceritakan? Saya pun terkejut. Jut. Pak, saya melapor. Suami saya ada ikut pengajian. Terus? Begitu ikut pengajian tadi, dia tidak lagi sholat 5 waktu. Tidak lagi sholat Jumat, tidak mau lagi. Nah, kan hati-hati nih. Kalau ada orang yang mengingkari satu dari rukun Islam, itu tidak lagi ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai bengkok-bengkok pula kita.
Dan kelompok itu kemudian mengajarkan, memobilisasi orang, mendakwakan. Jadi aliran dia. Jadi apa? Aliran sesat namanya. Aliran sesat. Kenapa dia disebut sesat? Karena mengaku Islam. Kalau dia non-muslim selesailah perkara. Ini mengaku Islam. Jadi aliran sesat itu namanya. Jadi ada semacam aliran dalam Islam yang mengatakan sholat tidak wajib. Nah, Bu, oh Bu, kalau ada ibu jumpa suami ibu tidak sholat, itu belum jadi aliran sesat tuh. Itu cuman suami sesat saja itu. Nah, itu suami sesat. Nah, jadi merubah pokok-pokok ajaran agama. Nah, iman ya, iman. Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang hati-hati ya. Saya ini Pak, ada hal-hal yang saya ragukan terhadap umat ini. Terutama terhadap iman ini. Iman. Saya ingin sedikit bercerita. Ya. Dulu ketika awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di kota Mekah, membuat kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi orang Quraisy. Karena ini mengancam posisi dan kedudukan mereka. Dan mereka itu kemudian mulai khawatirnya itu semakin hari pengikut Nabi ini semakin banyak. Semakin hari semakin ditekan, ya, semakin disiksa, semakin diserang, justru pengikutnya tambah banyak. Bahkan kalau di awal-awal yang masuk Islam itu hanya rakyat-rakyat kecil, orang menengah ke bawah, sekarang yang masuk Islam mulai pembesar-pembesar Quraisy. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib atau Umar bin Khattab. Khawatir. Maka menengok metode menyerang, menyiksa, ya, memukul ini tidak lagi efektif, mereka robah siasat dengan berunding. Nah, kan gitu dia. Berunding. Siapa yang diutus oleh orang Quraisy berunding kepada Nabi? Namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah itu ahli berunding. Ahli negosiasi. Dia seorang negosiator. Wow. Dia bisa berkawan dengan kawan, bisa berkawan dengan lawan. Datanglah Utbah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utbah? Wahai Muhammad, orang Quraisy menyampaikan pesan. Engkau akan diberikan uang tidak terbatas, kekayaan dan aset, dikasih uang. Tapi engkau tinggalkan agama ini. Bentuknya sederhana Pak. Kau diberi uang, tinggalkan agama ini. Jangan lagi mendakwakan Islam ini. Oh, Nabi tidak goyah Pak. Tidak goyah. Kisah ini memang sederhana loh Bapak Ibu. Tapi kalau tepat di kita, mungkin menggigil kita dibuat. Bu, oh Bu, ibu pai sholat maghrib. Begitu ibu pai sholat maghrib, dihambat orang ibu di tengah jalan. Bu, nak kemana ibu? Ke masjid. Eko duit ke ibu 1 juta, ndak usah ibu ke masjid. Ibu pilih ke masjid atau ngambil uang 1 juta? Mantap. Mantap. Tap. 1 juta Pak. Kita naikkan angkanya. Jadi 3 juta. Bu, ini duit untuk ibu 3 juta. Ibu tidak usah ke masjid maghrib ini. Ibu tetap ke masjid atau ambil 3 juta? Tidak banyak jawabannya.
Paling mulainya bertanya, berapa kali maghrib Pak? Sekali ku aja kan? Iya ayo apalah sekali. Hati-hati Pak. Duit bisa merubah orang. Betul apa enggak? Macam-macam duit tuh. Sekeras-keras orang, lunak pakai duit. Semarah-marah orang, reda karena duit. Apa aja lah bukti. Ada uang mapak, bongi-bongi, ngomel-ngomel, marah-marah. Letakkan amplop duit 5 juta. Abangnya, apa abangnya. Ibu-ibu di sini ndak ada beda tuh masanya. Hati-hati Pak. Kita ini, masyarakat kita ini kalau soal iman rapuh. Saya tanya Bapak-Bapak, agak-agak lah, agak-agak apa lah. Agak-agak Pak Ketua, agak-agak Pak Imam, agak-agak Ustadz Qawi lah. Kalau kita agak-agak orang kampung kita nih. Jojo ke rumah kita, jojo nama itu datang ke rumah-rumah orang nih. Kalau orang jualan kan masuk kampung kami jojo no. Iya Bu, iya jelas. Datang Ustadz, datang dia ke rumah-rumah kita, dikasihnya duit 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta setiap rumah. Dan kebetulan itu hari Jumat. Laki-laki, Pak 5 juta, enggak usah sholat Jumat ya. Enggak usah sholat Jumat ya Pak, ini duit 5 juta. 5 juta, 5 juta. Agak-agak kalau kita buat survei, tetap ramai masjidnya atau berkurang Pak? Iya apa tidak? Tetap ramai masjid atau tinggal separuh nih? Hati-hati. Dan itu belum coba orang. Jangankan 2 juta, 5 juta, 3 juta. Pileg kemarin aja 200.000 plus baju kaos lewat orang semuanya kan. Iman kita ini bisa saja dibeli orang. Iman ini bisa dibeli orang. Apakah orang-orang yang membeli iman kita itu hanya di kita? Tidak. Rasul pun terjadi. Maka tetaplah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Tetap jalan yang lurus. Lurus. Sampai wafat kita lurus. Apa bukti jalan yang lurus? Yakni mengikuti rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kalau salah satunya diingkari, tidak lagi jalan yang lurus. Nah kita ini sekarang dengan media sosial khawatir ke anak-anak kita nih. Anak-anak kita sekarang nih. Kita ini dilanda oleh fitnah. Masih ketek-ketek anak awak game online yang menyerangnya. Kalau lah dewasa anak awak judi online yang menyerangnya. Kalau lah jadi ayah uang dengan ama uang, pinjaman online yang dihadapinya. Ini sekarang kita dilanda oleh ini. Maka kita berharap setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ya. Di dalam surah At-Tahrim. Dan kita berharap yang lurus itu bukan hanya kita lah Bapak Ibu. Juga keluarga dan anak-anak kita. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah olehmu, dirimu, dan keluargamu naro. Naro itu api neraka. Jadi berdasarkan surah At-Tahrim ini, kewajiban kita sebagai orang tua adalah menjaga anak jangan sampai masuk neraka. Nah, itu dia. Kenapa? Waquduha. Ini penjelasan surah At-Tahrim ayat 6 itu.
Waquduha, bahan bakarnya api neraka itu annasu wal hijarah, manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi batu itu batu apa? Kalau kita baca tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Uzuli itu dijelaskan, batu itu patung-patung yang disembah orang, kekayaan-kekayaan yang menjadi sesembahan orang, itulah menjadi bahan bakar api neraka. Alaiha, atasnya api neraka tadi, al-malaikah ghilazun syidadun. Ada malaikat yang syidat, yang keras dan yang kasar. Jadi dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar, yang oleh Allah dalam tafsir disebutkan yang sudah dicabut oleh Allah rasa hibah di dalam hatinya. Jadi dilempar, diseret, dipukul, ditendang, semua masuk neraka. Tidak ada rasa hibah sedikit pun. Kita berdoa kepada Allah, kita tidak, keluarga kita tidak seperti itu. Itu dahsyat itu, Pak. Ya. Ada malaikat yang kasar dan keras. La ya'suna ma amarahum. Malaikat itu tidak mendurhakai Allah sedikit pun, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu hanya dikerjakan. Dan malaikat itu memiliki sifat hanya patuh kepada Allah, hanya taat kepada Allah, dan tidak bergerak sedikit pun kecuali Allah perintahkan. Kalau ada malaikat yang disuruh sejak diciptakan sujud, maka sampai hari kiamat sujud aja kerjanya. Itu malaikat. Itu masuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu malaikat itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bisa video call dengan malaikat. Nah, ya kan? Ada enggak orang mengatakan macam tuh? Itu tidak lagi ihdinas siratal mustaqim. Macam-macam. Ya. Malaikat mungkar wa nakir itu tugasnya menginvestigasi orang dalam kubur. Menanya, ma rabbuka ma nabiyuka. Sementara ia mengakui bahwa dia pula yang menginvestigasi malaikat tuh. Malaikat tuh ini tanyanya akan aneh-aneh. Celakanya banyak pula pengikutnya. Aneh-aneh nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulang-ulang nih, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tidak jalan yang bengkok, tidak yang kiri. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul. Nah, kepada Rasul ini ada orang Bapak Ibu, ini hati-hati ya, ini mulai jalannya tidak lurus ini. Yaitu mengakui kalau dia menerima wahyu. Jadi begini dia. Seiring dengan wafatnya Rasulullah, itu Al-Quran stop. Berhenti. Al-Quran berhenti, wahyu berhenti. Nah, itu tauhid itu. Begitu Al-Quran berhenti, wahyu berhenti, sampai hari kiamat tidak ada lagi turun wahyu. Karena yang disebut Nabi atau Rasul adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah, itu namanya Nabi. Maka tidak ada lagi wahyu sampai wafatnya, sampai kiamatnya dunia ini. Kalau ada orang mengakui depan Bapak Ibu, saya malam tadi menerima wahyu.
itu sama saja ia mengatakan dirinya nabi. Nah, sama saja mengatakan dirinya nabi. Ya. Tidak seperti itu. Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi terakhir yang kemudian diberikan Al-Quran, kitab suci. Bapak Ibu pernah tidak mendengar penjelasan bahwa nabi itu ummi? Pernah dengar apa tidak? Apa itu ummi? Ummi itu sebutan buat orang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Menulis tidak pandai, membaca tidak pandai. Itu ummi namanya. Zaman itu Nabi tidak pandai, nol, kemampuannya nol, kemampuan bacanya nol, kemampuan menulisnya nol. Tapi ingat, bukan berarti orang yang tidak pandai baca waktu itu, yang tidak pandai menulis waktu itu, dia bodoh. Enggak. Bukan itu ukurannya. Nah, ada orang-orang yang menuduh Nabi adalah orang yang bodoh. Jadi dia sindir, dia bully kita. Masa umat Islam punya Nabi tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Yang hebat itu adalah orang pintar, bisa buat artikel, bisa buat buku. Orang hebat itu, kalau dulu waktu bahasa Indonesia, waktu SD ibu apa namanya? Mengarang. Nah, kan ada mengarang nama. Yang hebat itu yang pandai mengarang. Bapak Ibu ketahuilah, kalau Nabi Muhammad itu tidak ummi, dia pandai menulis, pandai membaca, pandai buat buku, pandai mengarang, maka orang akan menuduh Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Ditambah lagi, Nabi ini tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Dari ketek lahir sampai wafat, tidak pernah berbohong. Itu ciri Nabi. Nah, coba Bapak Ibu angkat tangan tinggi-tinggi yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Ustadz berani, Ustadz? Enggak sama awaknya. Coba angkat tangan yang tidak pernah bohong dari hari Selasa ke hari Selasa di seminggu. Enggak juga. Coba angkat tangan yang enggak bohong dari sholat subuh sampai zuhur ini. Beranilah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada orang mengaku menerima wahyu, berarti dia mengaku nabi. Nabi syaratnya tidak ada bohong. Orang yang mengaku jadi nabi ini kalau awak tengok orang tukang olah. Itulah jadi nabi. Tahu tukang olah, Bu? Menjonjol awak kerojo itu. Tidak mungkin. Maka ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ke kami jalan yang lurus. Jalan yang istiqamah. Dan itu juga buat keluarga dan anak-anak kita. Awak ini anak-anak kita ini sekarang ya Allah. Kalau pulang kita ke rumah panggil anak. Nak, berapa rukun iman? Nak, berapa rukun Islam? Ancaknya lah itu. Mak, apa? Mama, apa? Minta beli pulsa duit 20.000. Baca dulu rukun iman. Apalah mama nih? Baca rukun iman dulu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Ini duit 20.000. Jadi jangan dikasih cuma-cuma. Ya minta jajan. Baca rukun Islam dulu. Akan seperti itu. Berapa rukun iman? 4, Bu. Betul.
Rupanya emaknya enggak japal rupanya dah. Lah sama lo anak. Ompek kata anak, ayolah katanya ompek. Nah, Bapak sekalian, inilah mungkin saya terngiang-ngiang menyampaikan ini ke Bapak Ibu supaya kita ini paham. Dan sekarang ini dengan media sosial ini macam-macam yang datang ke kita. Nah, ada oleh Pak, itu soseknya tuh. Saya tidak menemukan di Pekanbaru atau di Riau. Tapi saya menemukan di satu tempat rahasia. Di Riau tidak ada. Ya, hanya di beberapa di luar-luar jauh. Ada orang mengatakan begini. Kita ini harus jadi pengikut umat Nabi Muhammad. Itu masih betul tuh. Masih aman kalimat tuh. Kita ingin nanti kalau wafat diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Ini mantap. Jangan kita merasa nanti umat Nabi ternyata Nabi tidak mengakui. Itu mantap. Maka kita berupaya supaya Nabi mengakui kita. Sekarang bagaimana caranya supaya Nabi mengakui kita? Caranya ketahuilah bahwa yang wafat itu cuma zahir dan badan Nabi yang mati. Ruhnya masih hidup dan ada di Masjid Nabawi. Supaya kita diakui menjadi umatnya, maka Nabi mesti menengok kita dia dulu. Mesti nampak kita, oh ini umat saya. Di mana Nabi bisa menengok kita? Yakni di Masjid Nabawi. Maka oleh karena itu kita mesti menuju Masjid Nabawi. Berangkat ke sana kita. Macam mana caranya Pak? Umroh. Maka bapak-bapak mesti umroh bersama saya. Yang ujung kau yang sosek. Itu namanya tukang olah tadi, yang tukang olah. Awalnya mantap Pak. Tapi ujungnya tukang olah. Baju-bajuan lah atu apa-apa go supaya didampak oleh Nabi. Saya tahu itu trapel dan tahu aliran. Kan bahaya tuh Pak. Ini namanya orang yang merubah pokok-pokok ajaran agama. Inilah ceramah kita pada maghrib ini. Ini kalau lakonyang powi itu kan loma ceramah. Tapi kalau lu makan lain ceramah. Ya kan? Nah, Bapak sekalian, saya izin sampai di sini. Nah, karena waktu mau masuk lagi, saya izin ada pulang lebih cepat. Saya ada hal mau ke Pondok Anak cepat Pak Kawi. Ada hal yang agak sekret sedikit. Saya memang sengaja izin lebih cepat. Saya mengejar sholat di sana, Isya. Mudah-mudahan terkejar, ya. Dan saya izin lebih cepat pulang. Boleh Bapak Ibu? Boleh nak boleh malah pulang Jawa nak mata sarang. Itulah yang saya sampaikan di maghrib ini. Ingat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang paling mantap nomor 1 doa yang dikutip dalam Al-Quran. Doa nomor 2 doa yang dikutip dalam hadis. Namanya doa al-maksurat yang termaktub dalam nas. Yang kedua doa ghairul maksurat yang tidak termaktub. Yang kata-katanya itu kita sendiri yang buat. Atau kata-kata itu digodok oleh para ulama. Dan ini adalah doa yang paling nomor 1. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan kita ketemu di Selasa yang akan datang seminggu dari sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.